Oke, sekarang saya tuh sering lihat di berita ya. Kebanyakan saya lihat di YouTube, nggak pernah nonton TV. Terus terang nggak pernah nonton TV secara televisi nasional. Saya matikan. Saya lebih baik lihat di YouTube. Di situ ada beberapa informasi baik yang tertunda atau live streaming, terutama yang lagi in sekarang, mengenai gonjang-ganjing tentang perpolitikan, tentang dunia kesehatan, terutamanya pandemi, terus mengenai bantuan sosial bansos, mengenai karakteristik ibu kota Jakarta dengan segala macam konstelasi Ipolik Sosbud Hamkamnas yang pernah saya dengar ketika dulu waktu SD. Nah, rupanya saat ini tuh saya kurang begitu paham ya mengenai yang namanya dinamika pergerakan dunia, terutama secara geografis. Mungkin ada yang lebih paham mengenai geografis saat ini. Itu suhu atau udara di malam hari sangat dingin sekali. Apabila sudah malam terdengar suara jangkrik, kadang-kadang ada yang lewat di pinggir jalan, ada sesekali ada motor lewat, terdengar dari sini. Ya kadang-kadang kalau saya lihat yang namanya orang tuh ya, kalau dipikir-pikir kadang-kadang ada maunya, ada sesuatu yang dipikirkan namun tertahan di dalam pikirannya, kadang-kadang tertahan di dalam mulutnya. Terus ya bagaimana untuk nge-blow up atau merefleksikan sesuatu yang ada di dalam dirinya sehingga orang tersebut bisa mengartikulasikan apa yang dimaksudkan, apa yang disebut goals, tujuan, ke lebih dalam ke hakikat. Wah, bicara tentang hakikat, makna yang terdalam. Kalau di dalam uang tuh intrinsik apa ya? Coba di search Google. Intrinsik. Sorry kalau saya spelling saya salah. Pelajaran saya waktu SD atau SMP. Nah, inilah enaknya disebut ngalor ngidul tuh, konteks satu ke konteks lain tuh tidak ada kaitannya sama sekali. Yang penting bagi saya adalah saya bisa speak out, bisa ngobrol, minimal buat saya sendiri. Tujuannya bukan untuk membuat konten semata, tapi ya minimal saya bikin tabungan di dalam hidup saya, buat anak cucu saya, saudara saya, keluarga besar saya, teman-teman saya, semuanya. Bahwa saya ketika 5 Februari 2021 masih sempat membuat konten ngalor ngidul kayak gini, dan saya sangat menikmati. Mungkin setiap hari mungkin saya bisa bikin konten, atau lagi ada moodnya atau lagi ada keinginan untuk ngobrol ya ngobrol, ngalor ngidul aja, santai, jangan terlalu berat-berat, ringan. Kalau yang suka ngopi sambil ngopi, ditemenin dengan rokok ya silahkan, bagi yang nggak ngerokok ya monggo silahkan. Yang penting atur-atur aja guys. Dan ya selamat malam buat orang tua dimana sekarang sudah terlelap tidur, saudara-saudara semuanya yang ada di mana saja, semoga semuanya sehat semuanya. Nah, tidak ada topik yang harus dibahas, hanya sebatas gambaran besar aja, gambaran umum aja mengenai retorika yang dibangun oleh orang-orang yang terpandang, orang-orang yang dianggap sukses, orang-orang public figure yang mempunyai sesuatu tanda kutip makna yang selama ini diikuti oleh banyak
ya followers atau pengikut, ya monggo-monggo saja. Yang jelas selama itu positif ya go ahead, silakan aja, monggo. Tujuan saya di sini tidak mencari banyaknya subscriber, follower, komentar, sharing YouTube, tapi lebih ke dalam bagaimana agar supaya waktu demi waktu, minimal detik demi detik, waktu itu sangat berharga. Nah ini dia, udah mulai masuk ke dalam konteks ceritanya si Ganu pika serian padahal mah waduh. Si Ganu orangnya, sorry ini bahasa Sunda sedikit, kalau ditranslate ke Indonesia kayak yang betul aja aku padahal mah wah jauh dari harapan saya sendiri. Banyak orang yang menyangka saya tuh kalau orang gila, atau kadang-kadang wah ini mau orang ini outside of the box, atau memang punya kehidupan sendiri beda daripada yang lain. Nah inilah kadang-kadang saya tuh pengen different kind of thing, jadi punya segmen hidup yang berbeda atau anti mainstream, tidak mengikuti pola yang populer, ingin selalu tampil beda dan memang apa adanya. Memang sekarang adanya apa gitu, yang ada ya udah jalanin aja gitu, nggak usah pikir gimana supaya mempertahankan harga diri, terus bagaimana supaya kita tetap dipandang orang supaya berkarisma. Itu bagi saya adalah bullshit, dan itulah bukan diri Anda. Yang jelas, pakailah hidupmu, pakailah pikiranmu, pakailah mulutmu, apapun itu. Yang jelas, life, senyum, kehidupan senyum. Mata sampai melotot, ini dipaksa mata supaya nggak ngantuk guys. Nah, balik lagi kemana ya? Memang awalnya tidak ada konsep, tengah-tengah tidak ada makna, ujungnya tidak jelas. Itulah yang saya buat, konten yang tidak jelas. Silakan orang menafsirkan apapun apa yang saya sampaikan, monggo. Ini adalah bagian dari obrolan saja, obrolan ringan. Wong deso enggak juga, saya masih tinggal di kota, walaupun orang tua orang desa ya, saudara masih banyak yang di desa. Saya senang-senang aja, mereka kadang-kadang masih suka kontek-kontekan lewat WA atau kadang-kadang lewat Facebook. Saat ini saya jarang pakai Facebook, lebih sering menggunakan YouTube ya buat lihat-lihat informasi. Sebenarnya lihat-lihat ini lihat informasi yang ya hiburan lah, hiburan. Saya senang Manchester United. Nah, ini klasemennya antara Manchester City, Manchester United, Liverpool, Big Three ya. Wah luar biasa. Dari dulu saya senang Manchester United, zamannya Eric Cantona. Nah itu dia, dan pelatihnya Sir Alex Ferguson. Nah ini sudah melenceng ya dari obrolan tadi, obrolan tentang dunia geografis. Sekarang beralih ke sepak bola. Nanti apalagi ya bisa ke kuliner, musik, perjalanan sehari-hari menggunakan motor. Kadang-kadang ya kalau ada kendaraan mobil ya pinjam mobil siapa aja saya pakai lah, asal minta izin dulu ya. Nah ini saat ini kan di tempat saya bekerja itu diterapkan work from office 2 hari dalam seminggu, sisanya adalah work from home. Nah pergunakan waktu sebaik-baiknya agar dua cara yang tadi, WFO sama WFH itu bisa kalian isi dengan sebaik-baiknya. Nah, terutama untuk pekerjaan-pekerjaan baik formal maupun non formal, selamat menikmati
Selamat beraktivitas semuanya, semuanya sehat selalu di masa pandemi ini, COVID-19 ini. Terus dengar-dengar ada virus Nipah lagi nih dari mana? Asia Tenggara gitu. Dengar-dengar dari kelelawar katanya. Wah, ini ada virus baru lagi, virus apa lagi ya? Saya nggak tahu nih, apakah sekarang dunia ini tidak bisa atau memang sudah tidak tahan lagi untuk menahan gempuran-gempuran atau serangan-serangan dari mana-mana ya? Apakah memang mungkin dugaan saya adalah ada penyakit kiriman dari luar bumi gitu, karena lapisan ozon ya, stratosfer, ionosfer, mesosfer dan seterusnya ya, saya pelajari waktu SD itu kebuka semua, ada big hole sehingga masuk udara dari mana-mana, masuk sinar ultraviolet, sinar ultra ungu, gamma segala macam masuk, ber apa namanya berkecimpung atau bergolak. Katalisatornya adalah dunia ini, sehingga banyak zat-zat yang tanpa diketahui terjadi dengan begitu saja, sehingga menimbulkan apa yang dinamakan disesi atau wabah penyakit yang saat ini kita nggak tahu nih. Dulu saya taunya flu kasih obat bondrek ke warung, terus ya kalau diare ya beli obat tertentu lah yang saya mau maaf tidak sebutkan produknya gitu kan. Nah, ini mungkin dugaan saya ya itu, karena kosmik atau kosmos kita tuh udah tua atau bagaimana lah gitu kan. Yang jelas ini banyak yang berasumsi adalah ini wabah ini diciptakan atau tidak diciptakan, tetap sekarang udah kejadian gitu kan. Itulah yang namanya virus berkembang menjadi virus yang lain, bermutasi, akhirnya orang memiliki penafsiran yang lain-lain. Wah, ini virus ini diciptakan karena berawal dari suatu tempat, atau ini virus ini terjadi akibat kecerobohan dalam instalasi penelitian kimia dan seterusnya. Oh, memang virus ini terjadi sebelum adanya virus rame-rame ini di tahun 2020 atau akhir 2019 sudah ada sebelumnya. NH berapa saya nggak tahu NHCl atau NH apa gitu kan, sehingga virus yang dulu hidup kembali, dimodifikasi oleh pergerakan kosmik yang tadi yang di luar kendali manusia, atau bagaimana saya nggak ngerti juga. Atau ada semacam pilot, bukan apa namanya ya, jadi gini, ada yang bisa mengendalikan lewat semacam teknologi yang tidak terpublikasikan di publik, tapi orang-orang tertentu paham bahwa ini adalah suatu alat yang bisa mengartikulasikan apa yang menjadi tujuannya. Ini pun yang saya dapatkan barangkali dari dunia fiksi ya. Saya anggap yang tadi saya sampaikan adalah fiksi ya, fiksi, tidak nyata tapi fiksi. Nah, makanya ada film fiksi dan non fiksi. Kalau non fiksi berarti kan tidak angan-angan tapi nyata gitu kan. Koreksi, correct if I'm wrong, koreksi jika saya salah. Apalagi ya yang sekarang lagi rame ya. Iya ya, saya lihat pedagang kaki lima yang biasanya rame gitu kan. Saya seneng mie ayam, kadang-kadang kok pelanggannya sepi. Oh, ada tulisan ini pakai Grab, ini pakai Grab Food atau Gojek Food lah gitu. Mulai sepi ya, nggak tahu nih, mungkin karena dampak orang lagi pandemi atau kondisi lagi pandemi, penerapan PSBB di mana-mana atau istilah lain apalah gitu kan, pengetatan apa gitu. Dan saya nggak tahu ini wabah ini atau pandemi ini berakhirnya sampai kapan, saya nggak tahu.
itu impactnya sangat luas, terutama yang saya bersinggungan langsung untuk ini adalah pendidikan anak. Nah ini yang biasanya anak memiliki atau punya punya rencana, besok saya akan naik ayunan di TK, atau besok saya akan bertemu dengan teman-teman jajan ke warung bersama teman-teman, hanya Rp 500 atau 1.000. Mereka bisa ngobrol, punya sosialisasi di lingkungan sekolah, dan mereka sambil belajar ngomong gitu kan, terus belajar disiplin, bangun pagi, sarapan dulu gitu kan, berangkat sekolah. Nah itu yang hilang, yang saya rasakan hilang saat ini. Dan terus terang, saya tidak melihat kualitas atau kuantitas anak didik, tapi yang jelas ada sesuatu yang hilang di dalam diri anak-anak yang saat ini inginnya itu kembali seperti sedia kala. Tapi anak-anak, apalagi teenager, ya 6 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, dan seterusnya sampai bawah kuliah, mereka ingin memiliki lingkungan sosial di mana kitohnya atau kiprahnya orang tuh ingin punya sosialita di mana mereka berkecimpung. Ada sesuatu yang hilang, jelas itu dia. Dan sekarang, waduh, benar. Inilah yang dinamakan dunia sudah mendekati masa uzurnya, atau memang seolah-olah mulai merasakan sendiri, mulai merasakan jauh dari mana-mana. Kita akan berkunjung ke suatu tempat di mana kita suka, mau tidak mau harus dibatasi dan membatasi, agar kita melindungi diri kita sendiri dan melindungi orang lain juga, sama-sama menjaga kaidah yang ditentukan, katakan, oleh pejabat yang memiliki otoritas. Ya, mengamankan diri sendiri juga, mengamankan kolega kita, mengamankan saudara kita, mengamankan teman-teman juga lah. Jangan sampai menularkan atau kita tertular dan seterusnya di zaman COVID ini. Ya, mungkin untuk sementara mungkin segitu dulu ya, obrolan yang nggak penting ini. Yang jelas, kalau saya tidak ngobrol, tidak menyampaikan, ke siapa lagi? Ke teman-teman sangat terbatas sekarang karena sibuk ini itu. Untuk kita mengunjungi ke tetangga atau ke mana saja zaman pandemi kayak gini, ingin curhat seperti ini gitu kan. Tadinya saya senangnya ngobrol, berkunjung kemana, ke sanak saudara, ke teman lama, teman baru, teman kerja, teman siapa aja lah, tukang dagang, di warung sate. Kadang-kadang jika saya ada uang beli sate gitu, atau beli batagor, ya kadang-kadang ya beli rokok juga, soto, nasi goreng, mie goreng. Yang jelas saat ini, aduh, benar kerasa banget lingkungan sosial saat ini betul-betul sangat terbatas ya. Jadi penyaluran aktivitas ngobrol juga sangat dibatasi ya. Udah, kita ngobrol dengan HP. Ini pun saya beli nih tadi di BEC Bandung ini, merek Logitech di BEC. Nama tempatnya Megacom di lantai 4 BEC Bandung. 100.000 ini, 100.000 nih. Saya bukan iklan ya, tapi yang jelas 100.000. Makasih Megacom Bandung ya, yang di BEC. Saya ingin menyapa teman-teman semuanya, teman-teman kecil saya, SD, SMP, SMA, kuliah, teman-teman kerja, saudara, keluarga besar gitu kan. Ya, selamat
beraktivitas, selamat beristirahat. Semuanya semoga sehat selalu di dalam bimbingan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita semua adalah saudara. Thank you very much for everybody. I am telling you, I hope you always health in my heart, in your heart, together as one. Thank you, Anton Gijojo. Selamat malam. Ciao.